Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah memasuki 10 hari terakhir pada bulan Ramadan tahun ini. Insyaallah kita masih sanggup untuk melaksanakan ibadah yang 10 hari terakhir ini kita gunakan untuk selalu beribadah dengan sebaik mungkin. Karena apa? Karena di 10 hari terakhir ini ada suatu malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Para ulama menyimpulkan bahwasanya turunnya malam Lailatul Qadar itu adalah pada hari-hari yang ganjil. Maka kultum hari ini akan Bapak beri judul 7 keistimewaan malam Lailatul Qadar. 7 keistimewaan malam Lailatul Qadar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah serta anak-anakku yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puasa tahun ini masih lancar, tidak ada halangan apapun. Kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya. Kalau kita kufur, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Kita mulai saja kultum pada hari ini, yaitu 7 keistimewaan malam Lailatul Qadar. Keistimewaan yang pertama adalah Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, pahalanya lebih daripada orang yang beribadah 1000 bulan tanpa ada Lailatul Qadar. Makanya malam ini penuh dengan sesuatu sangat luar biasa. Kita harus menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar agar kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Dan kalau bisa kita semua berharap ingin mendapatkan malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, keistimewaan daripada malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Ya, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh keberkahan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh keberkahan. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, untuk umat Islam di dunia. Ya, untuk umat Islam di dunia, agar kita semuanya mendapatkan berkah dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mencarinya pada malam-malam ganjil. Kemudian keistimewaan selanjutnya adalah malaikat akan turun. Malaikat akan turun beserta malaikat Jibril akan turun ke dunia. Malaikat akan turun dan malaikat Jibril juga akan turun ke dunia. Sebagaimana firman Allah, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr.
Kemudian malaikat-malaikat ini turun ke dunia dan cahayanya sangat luar biasa. Sehingga ketika matahari muncul tidak terasa panas. Kenapa? Karena terhalang oleh cahaya-cahaya malaikat yang turun ke bumi untuk memberikan keberkahan kepada umat manusia. Kemudian yang selanjutnya, keistimewaan malam Lailatul Qadar adalah Lailatul Qadar disifati dengan salam. Sebagaimana firman Allah, "Salamun hiya hatta matla'il fajar." Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Ya, jadi malam istimewa ini, malam Lailatul Qadar ini malam yang penuh keistimewaan, malam yang penuh mulia. Di situ penuh keselamatan, penuh keberkahan, penuh kesejahteraan. Salamun hiya hatta matla'il fajar, hingga sampai terbit fajar. Kemudian yang selanjutnya adalah Lailatul Qadar adalah malam dicatatnya takdir. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir, 7 keistimewaan malam Lailatul Qadar. Yang terakhir adalah dosa setiap orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampuni oleh Allah. Dosa orang-orang yang menghidupkan malam, yang mengejar malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, baik yang sudah lalu maupun yang akan datang. Baik yang sudah lalu maupun sampai hari ini, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah serta anak-anak yang berbahagia, mari kita kejar, kita gapai malam Lailatul Qadar itu dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan. Kita cari di malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Kita tidak tahu di malam mana malam kemuliaan itu akan turun. Itu rahasia Allah. Maka di malam-malam ganjil, terlebih-lebih 10 hari terakhir, kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Kita terus beribadah, bahkan levelnya kita naikkan. Yang tadinya kita belum iktikaf dalam masjid, kita pelan-pelan untuk iktikaf dalam masjid. Kalau bisa, kalau nggak bisa, kita pindahkan dalam rumah untuk beribadah, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan beribadah-ibadah lainnya. Ya, mungkin ini Ramadan terakhir bagi kita tidak tahu. Maka kita gunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Ramadan kali ini lewat begitu saja, tidak ada hasil yang kita capai, tidak ada sesuatu yang kita dapatkan. Makanya kita harus kejar Ramadan ini di 10 hari terakhir ini dengan ibadah kepada Allah dengan sebaik mungkin. Mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan tentang 7 keutamaan, 7 keistimewaan malam Lailatul Qadar. Semoga kita keluar Ramadan tahun ini, kita menjadi insan-insan yang bertakwa, insan-insan yang gemar beramal soleh, gemar amar ma'ruf nahi munkar. Bapak ulang, gemar amar ma'ruf nahi munkar, kemudian gemar untuk berbuat baik. Mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.